Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita kita, Ibu Yusniarti Ibnu Hajar. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu Wakil Sekretaris, dan Ibu-Ibu Ketua Seksi beserta Ibu narasumber kita. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini dalam rangka pertemuan kegiatan arisan Dharma Wanita LDK Wilayah 1. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara kita dilaksanakan secara daring dan luring. Yang pertama ceramah sistem pertanaman secara hidroponik, kedua arisan bulanan, ketiga dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Untuk mempersingkat waktu, sebagai ada arahan dan masukan yang akan disampaikan Ibu Ketua, kami persilakan kepada Ibu Ketua, Ibu Yusniarti Ibnu Hajar, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sampai saat ini kita masih diberikannya kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat sama-sama menghadiri acara arisan kita pada hari ini. Walaupun acara ini nanti akan diikuti oleh secara luring dan juga daring. Jadi anggota-anggota ada nanti yang mengikutinya secara Zoom juga. Alhamdulillah
pada hari ini kita bisa mulai acara ini, yang mana sesuai dengan undangan kepada ibu-ibu sekalian bahwa setiap bulannya kita adakan arisan. Nah, pada hari ini di samping arisan juga akan ada kegiatan di bidang pendidikan, yaitu berupa ceramah tentang penanaman hidroponik, di mana kita ketahui bahwa hal ini merupakan sesuatu yang penting juga untuk kita ketahui sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai katakanlah mungkin tetangga-tetangga kita bisa memberi tahu bagaimana cara menanam secara hidroponik. Nah, untuk itu nanti marilah kita dengarkan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Tri Koryati yang akan berbicara tentang bagaimana dan apa itu tanaman hidroponik. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada ibu-ibu yang lain yang mengikuti Zoom. Seyogianya sebenarnya kita sudah ingin untuk mengundang ibu-ibu untuk mengikuti ini acara secara langsung, tapi boleh dimaklumi atau harap dimaklumi bahwa situasi ini belum bisa ya untuk kita berkumpul banyak gitu ya Bu. Jadi walaupun demikian tidak mengurangi kita untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi dalam hal ini kita upayakan ada yang secara di sini tetap muka langsung, yaitu tidak banyak, dan kami harapkan juga pada anggota dan pengurus yang lain yang ini bisa mengikutinya secara Zoom. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita bisa menjadi ilmu bagi kita. Bisa kita terapkan di rumah kita, ataupun bisa juga kita memberikan pengetahuan kepada saudara kita, anak kita, dan tetangga kita sekalian. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, ibu-ibu sekalian, marilah kita ikuti ceramah tentang penanaman hidroponik ini. Demikian saja saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini acara yang bisa diridhoi Allah, ya, yang diberkahi Allah supaya kita dapat ilmunya dan kita bisa terapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua. Baiklah, kami persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Tri Koryati menyampaikan materinya tentang sistem hidroponik dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media tanaman. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih pada Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara kegiatan Dharma Wanita yang kita laksanakan masih secara daring dan ada juga secara luring. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini saya akan menyampaikan bukan sebagai membagi ilmu atau kita share ya, bagaimana sih sistem hidroponik ini dan kita bisa memanfaatkan barang bekas sebagai media tanam. Jadi sebenarnya hidroponik ini adalah suatu tanaman yang tanpa media tanah dan bisa kita gunakan sebagai solusi untuk dijadikan jadi di sini
kita jelaskan dulu bagaimana sih hidroponik itu ya. Jadi hidroponik itu adalah merupakan tanaman yang tanpa menggunakan media tanah. Jadi ini bisa kita buat sebagai solusi untuk rumah-rumah yang tidak atau orang-orang yang tinggal di apartemen atau rumah yang tidak ada halaman. Jadi masih bisa untuk tetap menanam dengan cara hidroponik. Jadi dia tidak menggunakan media tanah, bisa menggunakan media lain seperti batu bata, rock wool, kerikil, karang sekam, kokopit, air, dan lain sebagainya. Next. Jadi untuk apa tanaman ini? Biasanya untuk hidroponik ini sering kita gunakan adalah tanam-tanaman sayur-sayuran. Jadi di mana tanaman ini kaya akan vitamin, bisa vitamin A dan C, juga kandungan mineral seperti zat kapur, zat besi, magnesium, fosfor, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari hidroponik ini, jadi di sini kita sebenarnya untuk hidroponik ini banyak yang bisa kita lakukan. Jadi di sini mungkin kita fokus ke kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah seperti botol aqua, kemudian keranjang-keranjang tanaman yang dengan modal biaya murah, tapi bisa kita menghasilkan tanaman yang higienis, yang berproduksi tinggi. Lanjut. Jadi sebenarnya untuk hidroponik ini ada beberapa sistem ya, ada sistem, ada barrel system. Jadi di sini ada menggunakan sand kultur, gravel kultur, rock wool, dan bag kultur. Di sini juga kita hanya beberapa tipe, mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu memang sudah diusahakan dengan pakai pipa-pipa paralon yang menggunakan tenaga listrik dan sebagainya. Jadi nanti di sini mungkin kita hanya mencoba dengan yang cara yang sederhana, tapi bisa menghasilkan tanaman hidroponik yang bisa kita manfaatkan sekitar lahan di rumah. Next. Langsung ya, next. Jadi media yang digunakan terdapat berupa batu apung, pasir, serbuk gergaji, dan kokopit. Jadi banyak model-model daripada hidroponik tersebut ya. Jadi sebenarnya untuk media tanam ini adalah kemampuan mengikat kelembapan suatu media tergantung dari ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel maka semakin luas permukaan pori sehingga semakin besar pula kemampuan menahan air. Di next saja. Langsung aja lagi terus. Next. Slide berikutnya cuma. Langsung ke contoh. Langsung. Next saja. Jadi di sini bisa juga media tumbuh itu bisa berupa kultur substrat, kemudian atau agagran. Kemudian di sini pada umumnya pemberian larutan dilakukan dengan sistem terbuka dan air larutan yang diberikan ke tanaman tidak digunakan lagi. Langsung nih. Nah, ini ada beberapa media tanam. Itu ada pasir, diolit, batu apung, kerikil, kemudian sekam abu bakar, kokopit, ada rock wool, kemudian ada busa atau spon, kemudian ada pecahan genting dan pecahan bata. Jadi ini juga bisa semuanya sebagai media tanam selain tanah. Jadi pokoknya hidroponik ini tanaman tanpa tanah ya. Jadi nanti untuk haranya, karena kan kalau tanah ada unsur hara ya. Ini haranya dari mana gitu kan? Jadi haranya itu adalah kita berikan berupa larutan hara. Nanti ada khusus larutannya dibuat untuk sebagai unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Nah, ini adalah salah satu contoh hidroponik media substrat. Di sini bisa ditanam tanaman sayur-sayuran, kemudian di sini ada tanaman cabai dan sebagainya. Dan ini dibuat secara hidroponik. Jadi medianya itu bisa macam-macam digunakan. Langsung lanjut nih. Kemudian media tumbuh sudah ada merupakan tutur arir. Jadi di situ merupakan sistem tertutup di mana akar tanamannya terekspos larutan nutrisi tanpa media dan larutan di sirkulasi. Jadi di sini termasuklah ada tipe-tipe hidroponik yang modelnya itu adalah nutrient film teknik. Kemudian ada dynamic growth floating, kemudian ada drip, grow teknik, dan aeroponik. Jadi adalah merupakan prinsip teknik hidroponik melalui media tumbuh. Lanjut. Next saja langsung. Slide berikutnya dulu. Jadi ini juga ada beberapa tipe dasar sistem hidroponik. Jadi ada drip system, ada wick system, ada water culture system. Kemudian, dan ini kita lihat contoh tanaman hidroponik. Mungkin ini adalah usaha skala besar ya. Jadi banyak sekarang tanaman-tanaman hasil hidroponik ini dijual ke supermarket dan sebagainya. Dan biasanya tanaman ini lebih higienis dan lebih dari hama penyakit. Lanjut. Next. Ini ada sistem modern nutrient farm. Kemudian lanjut. Dan ini bisa menggunakan, ini juga bisa misalnya kita ada kotak-kotak bekas atau apa, atasnya bisa pakai styrofoam, itu bisa kita gunakan sebagai untuk media tanam. Lanjut. Kemudian untuk pembuatan media ini, tadi kita bisa menggunakan botol-botol aqua bekas, kemudian bisa menggunakan styrofoam, kemudian kita di sini kita bisa manfaatkan barang-barang bekas. Jadi kita di sini khususnya hari ini kita bisa melihat bagaimana barang-barang yang tadinya tidak bermanfaat bisa kita gunakan sebagai media tanam untuk hidroponik. Lanjut. Ini ada penyiapan bahan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kita kalau untuk membuat tanaman hidroponik, biasanya untuk benihnya itu kita benihkan dulu pada rock wall atau istilahnya untuk pembibitan, itu biasanya beberapa hari. Kemudian nanti dari pembibitan ini, setelah dia menjadi bibit, baru kita pindahkan ke media tanam ke media yang mana yang mau kita lakukan. Nanti kita kasih contoh. Oke, lanjut. Jadi ini ada juga media tanam menggunakan wadah pot, larutan pupuk. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah larutan hara atau pupuk buatan. Jadi kita beli pupuk A, B mix, atau ada pupuk A, pupuk B. Nanti kita sesuaikan kebutuhan, misalnya tanaman itu membutuhkan unsur hara yang mana. Jadi kita bisa pilih apakah untuk menghasilkan buah atau daun. Jadi kita tinggal pilih nutrisinya. Jadi itu ada kandungan-kandungan nutrisinya, mana yang akan kita gunakan sebagai larutan hara. Dan ini ada cara penyiapan nutrisi siap pakai. Itu kita jadi kalau dia merupakan ada formula A dan B, berarti ada formula pupuk A dan B. Jadi itu kita campurkan. Jadi setiap 1 liter itu mungkin ada ukurannya untuk 1 tutup botol. Jadi kalau dia 5 liter nanti berarti yang A 5 tutup botol, yang B 5 tutup botol, kemudian kita jadikan 1 dan nanti masuk campuran larutan tersebut ke dalam 1 liter air bersih. Ini adalah cara pembuatan nutrisi yang AB mix tersebut. Kemudian nanti dari sinilah yang nanti kita gunakan sebagai larutan hara untuk kebutuhan unsur hara pada tanaman tersebut. Ini untuk frekuensi penyiraman, beberapa kali harus disiram. Kemudian nanti juga kita lihat, karena dia merupakan satu larutan, mungkin nanti kita taruh dalam pulpa, itu harus kita cek seminggu sekali. Nanti itu ada alat larutan hara dengan menggunakan total disperse solid untuk melihat kepekatan larutan hara yang digunakan atau
kebutuhan unsur hara yang digunakannya. Lanjut. Jadi ini adalah merupakan alat untuk mengecek daripada kepekatan atau ppm daripada unsur hara yang kita gunakan. Jadi seandainya kita tidak punya alat, bisa aja udah ada ukurannya, misalnya per 1 liter itu satu tutup botol yang A, kemudian tutup botol yang B, itu kita larutkan, biasanya itulah kebutuhan unsur hara. Itu kan di rumah-rumah, mungkin ibu-ibu, ribet kali beli-beli alat seperti ini ya. Jadi kita bisa aja, udah ada ukurannya itu biasanya ppm-nya udah tertentu, dan udah bisa digunakan untuk sebagai larutan hara. Dan ini juga bisa dilihat pH meter daripada larutan tersebut ya. Kemudian, dan ini ada beberapa, kalau kita mau beli itu sudah lengkap dengan alatnya, ada netpotnya, ada sumbunya, ada bibitnya, ada rokolnya, dan kita tinggal tanam. Ini kalau kita mau beli barang atau alat yang sudah tersedia ya. Jadi situ bibitnya juga sudah tersedia, pupuknya sudah ada, tinggal kita lakukan penanaman. Oke, lanjut. Ini adalah untuk jenis tanaman, pH-nya itu berapa yang dikehendaki, dan berapa ppm untuk larutan haranya. Oke, lanjut. Ini ada, kita menggunakan botol aqua sebagai media tanam. Di sini tinggal kita potong botol aqua itu, nanti untuk untuk benihnya itu tadi nanti kita bibitkan di rokol tadi yang kita beri contoh tadi ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ada paling gampang ya. Mungkin kita maksudnya barang yang misalnya ini seperti ini banyak, mungkin ada yang ini kan murah meriah atau terbuang-buang. Jadi ini bisa digunakan sebagai untuk media tanam, tapi bawahnya itu kita beli pot, tapi yang sesuai ya ukurannya dengan yang bisa kita masukkan. Kita beli pot, tapi potnya itu yang bawahnya tidak berlubang. Jadi untuk pembibitannya, ini yang kita tidak menggunakan rock wool, kita gunakan tisu. Jadi ini nanti kita, misalnya ini potnya, kita letakkan di bawahnya ini air, tapi tisunya ini harus basah, tapi jangan sampai basah sekali. Kemudian itu bibit kangkung itu kita letakkan di atas tisu ini sampai lembab. Dan kita biarkan, itu ada contohnya, setelah 3 hari dia tumbuh. Dan ini untuk untuk pembenihan ini belum perlu kita beri larutan hara. Jadi kita berikan air biasa. Cuma kita lihat, kemudian setelah dia 7 hari, sudah mulai berakar, kita lihat akarnya di sini, dan setelah itu barulah kita buat larutan hara untuk pertumbuhan sampai tanaman kangkung ini dipanen. Jadi di situ kita lihat gambarnya itu ya, untuk pembibitannya kita menggunakan hanya yang murah, pakai kertas tisu, kemudian kita berikan, pokoknya yang penting harus diperhatikan air di dalam pot itu jangan sampai berkurang. Kemudian untuk air yang di atas tisu ini juga harus tetap basah. Jadi setelah dia 12 hari, baru kita buat larutan hara yang kita tambahkan larutan A dan B. Kita lihat berapa kebutuhan pot itu, berapa liter airnya. Jadi kalau dia misalnya 2 liter, berarti untuk larutan A itu 2 tutup botol kita campurkan. Tutupan itu 2 tutup botol, kemudian kita aduk, kita jadikan 1, kemudian sisa air yang tadi itu, sisa air yang benih yang berumur 7 hari tadi, kita buang, kita ganti dengan air larutan hara. Dan itulah semuanya, kemudian kita cek larutan hara tersebut, dan umur 21 hari sudah bisa dipanen. Jadi kalau misalnya sekarang kita demam-demam bunga, bisa aja pot-pot itu kita selingi tanaman kangkung, bayam,
Tapi kan masih tetap di pot, maksudnya masih seperti apa bunga. Tapi di itu ada kangkung, bayam atau apa, atau kangkungnya 2 pot, bayamnya 2 pot, bisa kita konsumsi sendiri di rumah ya. Jadi ini 21 hari sudah bisa dipanen. Jadi ini maksudnya tadi memanfaatkan barang-barang bekas yang seperti ini tidak digunakan, itu seperti itu tempatnya, dan kita sesuaikan potnya itu ukurannya yang bisa masuk, kemudian yang bisa akarnya itu tempatnya itu agak lebih kuat ke bawah ya. Jadi untuk penyerapan unsur hara itu lebih banyak. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam. Kemudian bisa juga ini nih. Ada juga botol aqua kita gunakan untuk sebagai media tanam. Kalau botol aqua ini kita menggunakan net pot. Enggak ini. Ini udah ada. Ini enggak muat ini. Jadi kita bisa menggunakan net pot ini sebagai untuk tempat nanti bibit itu tumbuh. Jadi tadinya benihnya itu sudah kita tumbuhkan di rock wall ini. Ini tempat pembibitan ini untuk rock wall ini udah kita tumbuhkan bibitnya di sini, nanti dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam net pot. Nanti net potnya itu kita masukkan ke dalam, kita masukkan kemari, dan ini tidak perlu pakai sumbu, tapi ini kan ke dalam. Jadi larutan hara inilah yang bisa masuk ke dalam tanaman tersebut ya. Ini bisa digunakan untuk botol aqua. Jadi ini ada contoh larutan yang digunakan sebagai larutan hara, larutan AB mix. Jadi kalau dia AB mix, itu tidak baru lagi dicampur A dan B, udah tercampur dua-duanya di sini. Jadi nanti udah ada, tinggal kita lihat aja 1 liter itu berapa, udah ada ketentuannya, dan inilah merupakan larutan hara yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi dia tidak melalui tanah, tapi tetap bawahnya air, menggunakan air, tapi larutannya itu adalah berupa larutan hara yang sudah kita gunakan. Oke, naik. Nah, ini ada juga yang menggunakan pipa atau pipa paralon yang tidak menggunakan listrik ya. Jadi di sini kita kecambahkan dulu ini tanaman pakcoy yang ditanam pada pipa-pipa paralon. Mungkin yang alat-alat yang ada itu kan menggunakan listrik ya. Tapi kalau kita misalnya ada lahan, kita buat pipa ada berapa baris, kemudian kita buat kita bibitkan dulu. Jadi benih tadi kita rendam sekitar 5 jam supaya cepat pertumbuhan akar. Kita kasih bawang merah sedikit, karena bawang merah itu adalah merupakan ada zat giberellin yang untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi setelah berapa jam, kemudian ini kita tidak menggunakan network rock wall ya. Mungkin ini kan dibeli ya. Kalau di rumah ada busa-busa seperti itu, busa-busa itu bisa kita potong-potong busanya, kemudian sesuai dengan ukuran atau yang bisa masuk ke dalam pipa tersebut. Jadi busa itu kita lubangkan tengahnya. Benih yang sudah kita rendam selama 5 jam tadi, kita masukkan ke dalam busa tersebut. Jadi 1 busa yang sudah dipotong itu kita lubangkan tengahnya, masukkan 1 benih. Kemudian benih ini kita tempatkan dalam suatu wadah yang diberi air, dan kita tutup selama 1 malam atau 24 jam pakai plastik hitam, tidak kena matahari. Kemudian besoknya kita buka, sudah ada tumbuh benihnya. Kita kenakan cahaya matahari mungkin sekitar 5 hari. Setelah itu, setelah dia 5 hari, baru kita masukkan ke dalam pipa yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita lubang-lubangkan, dan itu langsung busa itu masuk ke dalam pipa tersebut. Jadi sebelum busanya itu kita masukkan ke dalam pipa yang benih sudah tumbuh tadi, pipa tersebut sudah kita isi larutan hara. Jadi kita udah tahu kira-kira berapa liter larutan hara yang dibutuhkan oleh pipa tersebut, supaya unsur hara yang dibutuhkan itu tidak berlebih. Jadi itulah kita siram semua, kemudian busanya itu masuk ke dalam tersebut, tapi tidak sampai terendam sekali ya, tapi dia
Maksudnya itu tujuannya itu adalah supaya busa itu bisa menyerap unsur hara untuk pertumbuhannya. Jadi di sini kita tidak menggunakan net pot. Ini kan mungkin mahal juga ya. Tidak menggunakan net pot, tidak menggunakan rack wall, tapi kita langsung menggunakan barang bekas busa-busa itu bisa sebagai media untuk tempat benih itu tumbuh ya. Jadi setelah mungkin 45 hari bisa dipanen lah Pak Co itu. Jadi setiap lubang itu satu benih. Tadi kalau kangkung itu kan banyak kita masukkan ke dalam tempat itu ya. Jadi sekali panen itu ada berapa, mungkin ada bisa satu ikat hasilnya itu ya. Kalau ini setiap lubang itu adalah satu benih yang sudah tumbuh, satu bibit yang sudah tumbuh kita masukkan setiap lubang, dan itu harus kita kontrol airnya jangan sampai kering. Jadi itu bisa kita tambah atau seminggu sekali dicek untuk larutan haranya. Jadi ini adalah cara-cara sederhana ya. Oke lanjut. Ini ada contoh-contoh. Jadi bisa menggunakan aqua bekas. Kita kan bisa pakai aqua bekas sebagai media tanam yang kita taruh dalam styrofoam yang busa putih itu ya, kita lubang-lubangkan. Kalau kita nggak punya network ini bisa juga digunakan aqua bekas ya. Nah, kemudian kalau ini juga botol aqua ini juga bisa digunakan sebagai media tanam, tapi kita menggunakan tunggu untuk ini dimasukkan kemarin, nanti di sininya ada busa yang udah ada benihnya. Jadi sumbunya itu adalah masuk ke dalam sini untuk tujuannya daripada sumbu ini adalah untuk menyerap unsur hara sampai ke tanaman tersebut. Jadi yang tadinya dibuang-buang di rumah ini udah bisa kita gunakan, bisa kita buat seperti ini langsung Kak pakai sumbu, dan seperti ini kita menggunakan sumbu untuk mengambil unsur hara yang ada di dalam larutan tersebut ya. Jadi ini juga harganya juga nggak mahal-mahal kali, bisa dibeli kalau memang mau cantik ya tempat kita. Tadi udah ada kita kasih contoh, ada langsung baknya, dapat net potnya, dapat rock wallnya, dapat bibitnya, dapat pupuknya ya. Oke. Lanjut. Jadi ini contoh-contoh semua langsung. Lanjut. Nah ini juga kan di styrofoam ya. Gunakan ini pakai botol aqua bekas itu, aqua cup digunakan. Oke lanjut. Nah ini yang udah usaha-usaha yang udah besar ya. Memang udah khusus mengusahakan tanaman hidroponik. Ini menggunakan pakai listrik ya untuk aliran haranya. Jadi itu tidak perlu kita kontrol, memang udah diatur semuanya. Jadi ini ada udah untuk perusahaan-perusahaan usaha-usaha yang sudah besar ya. Oke lanjut. Nah, ini juga akan menggunakan cup-cup yang bekas-bekas ya. Mungkin orang-orang pesta kan pada dibuang ya. Bisa kita manfaatkan untuk sebagai media tempat tumbuhnya tanaman hidroponik. Itu satu benih itu. Satu benih ya. Oke lanjut. Nah ini contoh usaha-usaha yang udah sukses ya, tanaman hidroponik. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi itulah yang bisa disampaikan untuk tanaman. Mungkin selama ini kita membuang-buang ya botol-botol aqua, cup-cup bekas itu, jadi bisa kita manfaatkan dan menghasilkan tanaman yang sehat ya. Jadi saya rasa ini bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Tri Koryati atas materi yang disampaikannya. Baiklah Bapak-Bapak Ibu, baiklah Ibu-Ibu Darmawanita, Ibu-Ibu Darmawanita baik yang secara daring maupun yang luring, kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Sudah, ya silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perkenalkan, nama saya Hamidah Sidabalok dari Universitas Asahan Kisaran. Ibu narasumber yang saya hormati, paparan yang sudah Ibu berikan tadi itu sangat menginspirasi bagi saya. Khususnya dalam keadaan pandemik saat ini, mungkin ini di samping menghabiskan waktu sambil setir sebuah hiburan yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus. Ibu, pertanyaan saya demikian. Saya itu terobsesi dengan tanaman seperti cabai, kemudian tomat tadi Bu ya. Pertanyaan saya begini Bu, apakah tanaman ini bisa berkesinambungan sekaligus sekalipun sudah kita panen Bu sekali? Apakah dia bisa berkesinambungan? Itu satu pertanyaan. Yang kedua Ibu, apakah ada perbedaan rasa Ibu antara tanaman yang konvensional dengan hidroponik tadi? Nah, yang berikutnya tentu mengenai harga itu Bu, tester-tester yang Ibu tunjukkan tadi, artinya suhu dan seterusnya, itu kira-kira kalau rupiahnya berapa Ibu? Nah, mungkin 3 pertanyaan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hamidah yang telah menanyakan tadi. Jadi kita ada ditanyakan bagaimana untuk tanaman cabai, tomat yang kita tanam secara hidroponik ya. Jadi setelah dia panen masih bisa kesinambungan sama seperti kita tanam di tanah. Cuma ini bedanya, medianya itu kita tidak menggunakan tanah, kita menggunakan larutan pahara. Jadi untuk prinsip pertumbuhannya atau budidaya tanamannya atau secara panen dan sebagainya sama seperti tanaman yang kita tanam di tanah. Jadi kalau untuk rasa, saya rasa ya mana yang lebih lezat juga gimana ya? Mungkin ini lebih kalau kita secara hidroponik itu kan lebih gampang kita melihat hama penyakit, sepertinya dia lebih steril, dan kemudian untuk unsur haranya itu kita kan sudah tahu, jadi otomatis kebutuhan unsur haranya itu sudah terpenuhi. Mungkin untuk rasa juga lebih bagus yang dari hidroponik karena kita sudah maksudnya homogen untuk semua tanaman. Tapi kalau di tanah kan bisa saja tanah yang sebelah sini, sebelah sana itu kan kandung unsur haranya berbeda, kemudian lingkungan juga berbeda, dan ini kan kita buat dalam suatu ruangan atau yang bisa kita kontrol setiap saat ya. Kemudian tadi kalau untuk harga ya Bu ya, tadi bisa dilihat Pak, yang mundur yang ada gambar apa namanya? Terus. Terus. Nah ini nih. Yang bawah. Bukan ini yang muncul Pak. Ini mahal itu. Yang atas Pak. Ya. Oke, jadi itu yang harga. Jadi kalau kita pun lihat di Tokopedia, itu kita bisa cari mau yang mana. Jadi di situ sudah ada. Udah. Jadi di situ sudah ada kita lihat untuk yang harga 69.000 itu kita sudah dapat berupa tempat penanamannya. Itu kan sekali beli bisa beberapa kali pakai. Jadi kan kemudian untuk pupuknya sudah dapat, kemudian net pot, karena kan untuk yang lubang-lubang itu nanti kita masukkan net pot, itu sudah ada. Kemudian benihnya juga sudah ada. Kemudian di situ juga dia menggunakan sumbunya sudah ada. Jadi dalam harga 69.000 itu kita sudah mendapatkan berapa itu 9 net pot ya, berarti 9 tanaman, dan itu bisa dipakai seterusnya. Dia kan karena dalam bentuk plastik ya. Jadi kita tinggal mungkin sudah panen, kita mau menanam apa lagi, net potnya masih bisa dipakai, rock wall-nya juga biasanya itu bisa beberapa kali dipakai, bisa digunakan. Jadi saya rasa dengan harga segitu masih terjangkau
untuk dibudidayakan atau dibuat di ibu rumah tangga di rumah ya. Jadi dalam kondisi seperti bilang tadi, dalam masa pandemi kita banyak kerja di rumah, jadi bisa sambil ngajar, bisa juga kita memanfaatkan waktu untuk menanam tanaman hidroponik yang bisa kita gunakan, walaupun dengan misalnya di depan dapur ada halaman sedikit, udah bisa kita menghasilkan beberapa tanaman. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas dan bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk kita budidayakan tanaman tersebut ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Tri Koryati. Baik, ibu-ibu sekalian, Ibu silakan Bu, Ketua. Ya, terima kasih. Saya tadi mendengar penjelasan dari Ibu. Itu tadi ada merendam, kalau kita mau membibitkan tadi itu ya direndam dulu pakai bawang merah tadi ya. Pakai bawang merah tadi. Direndam dulu. Kira-kira bibit-bibit apa saja? Apakah bisa misalnya kita dalam menstek, misalnya tanaman hias misalnya ya, tanaman hias seperti Kamboja misalnya, bunga-bunga Kamboja atau bunga-bunga apa tuh, bunga kertas lah kita bilang dulu gitu. Apakah bisa seperti itu, direndam dulu, udah kita potong-potong, kita rendam dulu di situ, langsung kita kasih bawang merah untuk beberapa hari, nanti bisa kita tanam begitu. Atau udah gitu masalah apa tadi media ya, media untuk penanaman itu tadi ada berupa batu bata ya, batu bata atau juga apa tadi sabut ya, sabut itu dan segala macam. Seperti juga itu mungkin dalam penanaman anggrek ya Bu ya. Dalam penanaman anggrek itu mungkin medianya itu ya itu kali, atau bagaimana gitu ya, apa macam mana cara misalnya lah kita menanam untuk lebih bagus lagi gitu. Nah seperti itu ada tadi tanaman kaktus, biasanya kaktus itu juga pakai tanah ya, pakai apakah juga itu bisa dipakai media batu bata atau sekam atau tanah atau gimana, karena kadang-kadang ada juga kita kita lihat bagaimana supaya dia bisa berkembang dengan baik gitu. Nah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, langsung dijawab Ibu Tri. Ya, makasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi itu kita menggunakan bawang itu kan secara alami yang ada kandungan zat giberelin ya, untuk tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi kan untuk misalnya seperti stek-stek itu kan biasanya ada zat tumbuh yang kita beli itu kan yang sudah ada ya. Mungkin bisa juga digunakan karena itu merangsang untuk pertumbuhan akar. Jadi bisa, memang saya belum pernah mencoba Bu. Mungkin bisa aja kita coba dengan menggunakan bawang itu dalam beberapa jam, atau misalnya tadi cuma 5 jam kita rendam ya. Tujuannya itu untuk merangsang, untuk mempercepat pertumbuhan akar karena ada kandungan zat alami, zat giberelin di situ untuk pertumbuhannya itu. Nah, kemudian tadi yang seperti Bu media tanam tadi Bu ya. Nah, jadi untuk media tanam yang untuk seperti kita katakan hidroponik tadi itu kan ada pakai kokopit, pakai pasir, pakai pecahan genting, kemudian pakai sabut kelapa. Jadi seperti anggrek itu juga bisa seperti itu, media tanamnya itu kan dia tidak menggunakan tanah, jadi dia termasuk ke dalam ke situ ya tanaman itu. Cuma kan larutan haranya kan kita semprot untuk kita kalau untuk supaya pertumbuhannya kan bisa aja kita beri pupuk atau apa kan sama juga. Jadi kan nanti kita untuk larutan hara ini kalau untuk ke bunga kita cari memang larutan hara yang ke bunga. Jadi dia ada larutan hara itu ada yang untuk buah, untuk daun seperti misalnya kangkung, bayam kita menghasilkan daun. Jadi larinya unsur haranya itu yang untuk ke daun. Jadi itu tetap kita beri larutan hara untuk pertumbuhannya. Karena kalau kita lihat misalnya pecahan batu atau pasir itu kan tidak ada kandungan unsur haranya. Jadi untuk pertumbuhannya itu tetap kita berikan atau kita semprot atau kita siram untuk mendapatkan unsur hara. Tapi kalau di tanah, walaupun misalnya tidak kita kasih pupuk, tanah itu kan mengandung unsur hara, baik makro maupun mikro ya. Jadi bisa dapat dari tanah tersebut. Jadi kalau kita tidak menggunakan media tanah yang mungkin tidak mengandung unsur hara, itu tetap kita berikan larutan hara. Iya, bunga kita cari larutan haranya yang ke bunga. Jadi kan untuk
kandungan unsur hara itu berbeda Bu. Untuk bunga, buah, daun itu kita jadi kan ada khusus buku untuk bunga. Jadi itu bisa kita larutkan, kita semprot atau gimana atau kita basahkan ke media tanamnya itu. Bu. Satu lagi apa ya Bu? Nah, itu juga biasanya kan itu pasir ya untuk sepertinya ya itu Pak, asal tumbuh itu kan kita lihat berarti kan daerah-daerah padang pasir gitu ya. Jadi kan ada bisa menggunakan media pasir atau apa sesuai dengan apa media tumbuh asal hidupnya gitu Bu. Mungkin pakai tanah juga bisa, tapi mungkin pertumbuhannya tidak sebaik yang kita menggunakan pasir atau yang memang untuk daya adaptasi untuk tanaman tersebut. Rasa itu aja udah Bu. Baiklah ibu-ibu sekalian, mungkin yang dari secara luring ini nggak ada lagi pertanyaan ya. Oh ada lagi. Boleh yang sementara ini ibu-ibu dan wanita kita yang lagi daring, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Kak Mida. Bu narasumber, sedikit melenceng Ibu, ini tidak berbicara tentang hidroponik, tapi apakah ada kaitannya saya kurang paham. Saya sesungguhnya bukan dari pertanian. Begini Bu, saya ini penyuka anggrek, saya bertanam anggrek di rumah Ibu. Alhamdulillah lumayan lah hasilnya. Untuk pendidikan bahasa Inggris jago Bu. Dari pendidikan Bu. Begini Bu, saya bertanam anggrek, alhamdulillah semua berbunga. Cuman gini Bu, saya berharap anggrek saya itu regenerasinya tumbuhnya dari bawah, dari akar. Tetapi dia selalu tumbuh dari ujung-ujungnya. Kalau saya lihat itu istilahnya keki katanya. Nah keki Bu, saya itu kepengen dari bawah supaya kualitasnya lebih baik dan kemudian saya nggak perlu ganti-ganti lagi. Dari bawah kokoh gitu Bu. Itu satu Bu. Yang berikutnya Bu, gimana bikin apa Bu supaya artinya gini kan, saya medianya itu arang. Nah saya pakai arang, apa deh? Arang, kemudian atasnya ditaruh letakkan apa itu dia? Pakis. Kata Cina tuh biar teduh. Nah Ibu boleh lihat anggrek saya katanya bagus katanya gitu. Jadi saya itu tadi Bu, keki itu tadi, saya pengennya dari bawah, jangan keki kayaknya kualitasnya kurang baik menurut saya. Itulah Bu anggrek itu Bu. Nah, jadi artinya apa upaya Ibu sebagai ahli pertanian? Ini memang melenceng sedikit dari hidroponik ya Ibu ya. Tolonglah Bu bantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hamidah, atas pertanyaannya. Mungkin hanya bisa membantu, tidak bisa sepenuhnya ya Bu ya. Jadi bisa aja memang anggrek itu kan memang tuh, asal bunganya itu kan pasti dari apa tadi tunas, kita potong tunasnya lagi kan. Jadi untuk mendapatkan dari bawah itu atau gimana ya caranya? Saya juga memang itu coba nanti kita share, kita cari lagi. Jadi belum bisa membantu ibunya. Memang selama ini kan yang kita dapat itu seperti itu kan. Mesti kita potong di tunas lagi dari atas terus kan, dari tunas-tunasnya itu ya. Dari bawah atau mungkin bisa aja atau kita arahkan atau gimana nanti caranya atau nanti kita cari atau kita share gimana Bu ya. Karena belum pakarnya di mohon maaf ya Bu, belum bisa menjawab sepenuhnya. Kemudian tadi ini satu lagi. Oh tadi media tadi ya Bu ya. Jadi kan untuk anggrek itu kan ada orang menggunakan pakai sabut kelapa, pakai arang pakis ya. Jadi memang media tubuhnya seperti itu. Berarti yang udah Ibu coba itu kan dengan hasil yang bagus, memang itu ya. Memang udah tempat medianya yang baik seperti itu Bu. Nah. Genting, bukan?
Oh, sekam padi, arang sekam. Sekam arang sekam tuh. Yang udah dibakar ya, Bu ya? Yang udah Iya. dibakar ya? Arang Ah. sekam yang dibakar itu, Bu ya? Pokoknya saya beli itu kan, saya tidak pakai tanah medianya, Iya. pakai pot. Iya, arang Itu sekam. bagus lah Ibu Ibnu. Saya kasih masukan. Jadi gini Iya. Bu, saya kan piara anggrek. Nah, jadi ada kaktus sama yang dibilang Ibu narasumber tadi bahwa ada pupuk daun, pupuk bunga, vitamin dan seterusnya. Saya begini Bu, Ibu boleh nanti lihat rumah saya. Saya katanya berhasil. Kalau saya semprot anggrek, tetap saya sempatkan untuk kaktus. Bagus Bu. Nah, sama dengan itu bougainville atau kertas, bunga kertas. Jadi saya tetap bagi-bagi Bu. Sisa-sisa anggrek, prioritas pertama tentu anggrek. Saya punya anggrek panda, lagi bunga cantik banget. Saya punya anggrek bulan, dendrobium, saya punya cattleya dan seterusnya. Walaupun cuma satu-satu, ini cuma bilang-bilang satu gagah kali. Itu obat stres Bu, sungguh-sungguh. Tapi Ibu Tri, saya nggak tahu namanya. Saya ke pasar Petisa. Bu, ini pupuk bunga, ini pupuk daun, ini pupuk itu, pupuk itu, semprot. Takarannya sama, sebesar 1 liter dengan pupuk. Itu yang saya lakukan Ibu. Non-stop. Anggrek bulan sang ya Ibu Tri. Terus habis satu season, saya nggak mau gunting, saya baca di YouTube, dibiarkan. Tumbuh lagi. Satu pohon itu kadang sampai 4 period baru dia mati karena keberatan. Jangan Ibu bayangkan saya punya kebun, enggak. Kecil kali rumah saya, tapi saya suka Ibu. Jadi maksud saya share sama Ibu, medianya itu tadi. Dan dia tidak boleh tekan, santai aja. Tidak boleh. Kita letak, bahkan saya lihat kaktus saya itu Ibu, dicopot ini bisa itu. Betul ya Bu Tri? Porinya kan? Iya. Tapi Bu, kembang dia Bu. Dari yang begini, bosar udah. Keluarlah Tanjung Balainya, bosar. Bukan. Bosar dia Bu. Jadi anggrek saya Bu, dendrobium warna marun, itu yang saya bilang udah banyak. Satu tangkai Bu Tri, itu sampai 31 kuntumnya. 28, 31, nggak pernah di bawah 25. Dia takut saya mati, aku nggak pandai mengapa memindahkan. Harapan saya tumbuhnya dari bawah, biar kokoh. Kalau keki itu nggak terlalu yakin saya bisa gitu. Itulah mungkin ya, jangan marah Bu Leli, masih tumbuh-tumbuhan ya. Oke Kak, terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum. Sepertinya ada pertanyaan chatting ya Bu Fit. Ibu apa itu? Silakan Kak Nur, apa ya? Dibacakan aja ya. Langsung. Nurmani, boleh? Silakan Kak Nurmani ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya mau membantu Ibu Tri ya. Boleh Ibu Tri? Boleh Bu Nurani. Mungkin ini pertanyaan dari Ibu Hamidah tadi. Masalah anggrek Bu. Ya, masalah anggrek ya. Kebetulan dulu juga saya rajin menanam anggrek, banyak sekali anggrek saya di depan rumah, tapi karena situasi ada beberapa tahun yang lalu saya sakit, jadi anggreknya itu tidak lagi terurus sehingga sekarang tinggal sedikit. Cuman saya mau berbagi pengalaman sedikit dengan Ibu Hamidah. Ya, katanya Ibu Hamidah kepingin menghasilkan anakan yang tumbuh dari bawah ya Bu Hamidah ya. Iya Bu Hamidah. Nggak dengar Bu Hamidah?
Halo? Halo? Kita berbagi, silakan Ibu. Dengar? Nah, silakan Ibu Nurmaini. Iya. Maksud saya ingin membantu Ibu Tri ya tentang pertanyaan Bu Hamidah mengenai perbanyakan anakan dari bawah supaya kokoh ya Bu Hamidah kan? Nah, yang Ibu Hamidah dapatkan itu lebih banyak keki kata Ibu Hamidah kan? Keki itu tumbuhnya dari batang kan Bu Hamidah? Dari batang biasanya di bagian atas ya itu tumbuh keki. Sebenarnya kalau Ibu Hamidah bisa ya mengambil keki itu, mengurus keki itu, juga dia bisa tumbuh bagus Bu Hamidah. Cuman keki ini nanti kalau dia sudah mulai tumbuh kita lihat, potong aja batangnya. Potong batangnya, kemudian ini keki batangnya ini, batang yang sudah mempunyai keki ini kita lengketkan di pakis. Tapi harus benar-benar kuat. Nah, setelah itu nanti ini sering-sering Bu Hamidah semprot dengan unsur hara vegetatif. Ya, unsur hara vegetatif itu unsur hara yang lebih banyak nitrogennya. Jadi dia akan mengeluarkan akar dan akan tumbuh pertumbuhan vegetatif lebih bagus. Nanti akan menghasilkan bibit yang lebih kokoh. Nah, tapi kalau Bu Hamidah mengharapkan dari bibit yang lebih besar ya, dari tanaman yang lebih besar ini keluar anakan-anakan baru. Nah, di samping Bu Hamidah memberikan unsur hara yang menghasilkan bunga, yaitu dia N-nya lebih sedikit ya, dibandingkan dengan unsur P-nya ya, maka dia nanti kalau kita beli, Bu Hamidah bilang di Petisah, saya juga dulu hari itu langganan di Petisah ya, itu beli pupuk, bilang ini pupuk bunga khusus, ini pupuk daun khusus. Jadi kalau memang Ibu mau mengharapkan banyak anakan dari bawah, itu seimbang bikin Bu. Ya, jadi pupuk dari daun juga Ibu beli biar dia lebih banyak juga keluar anakan dari bawah. Memang anakan dari bawah itu lebih kokoh. Nanti kalau sudah banyak rasa Ibu anakannya, ini bisa Ibu bongkar. Ibu bongkar, Ibu pecah. Tapi secara hati-hati. Dipecah supaya dia lebih banyak. Jadi saya bilang kalau keki pun nggak masalah, tapi itu tadi Ibu potong batangnya, Ibu lengketkan. Ya, lengketkan dengan kawat ke pakis supaya akarnya nanti begitu dia keluar cepat dia menangkap medianya yaitu pakis tadi, kemudian kalau kita semprot dia cepat menghasilkan tanaman baru. Maksudnya tanaman yang lebih kokoh dan tumbuh subur. Saya kira gitu. Ini mungkin saya menolong Bu Tri ya, karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah sering saya lakukan untuk mendapatkan perbanyakan dari tanaman anggrek. Saya kira itu aja yang bisa saya tambah dari jawaban Bu Tri tadi. Bagaimana Bu Hamidah? Halo? Terima kasih Ibu Nurmaini atas penjelasannya. Baiklah, berhubung waktu kita sudah hampir jam 12, jam 12 siang, jadi acara materi kita sudah nyampe sini. Seandainya ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan hubungi Ibu narasumber kita, Ibu Tri Koryati. Sebagai ucapan terima kasih, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Tri Koryati. Baiklah, ibu-ibu sekalian, sebelum acara arisan dimulai, ada informasi dari perkumpulan kita ini, dari pengurus dan Ibu Ketua, bahwa beberapa hari lalu kan Ibu Wakil Sekretaris mengikuti acara pembuatan website di provinsi. Kami menghimbau atau mengajak partisipasi kepada ibu-ibu agar disampaikan juga kepada saudara-saudara yang lainnya, bahwa kita sekarang sudah mempunyai Facebook, mempunyai Twitter, Instagram, apalagi YouTube. Mungkin acara hari ini akan kita masukkan ke dalam YouTube. Harap komen, like, dan subscribe-nya ya. Jadi
bilang pada kakak, adik, anak, cucu segala macam supaya pengikut kita banyak, penggemar kita banyak, dan menyemarakkan media sosial kita yaitu Dharma Wanita LLDT, karena suatu saat akan diperlombakan ya Bu Fitri ya. Mudah-mudahan kita dapat jadi pemenangnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang memimpin arisan kami persilakan kepada Ibu Saripah. Agak mana duluan? Bu Saripah. Silakan Ibu Saripah. Masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu yang saya hormati Ibu Ketua dan Ibu Pengurus Dharma Wanita dan Ibu-Ibu yang hadir di ruangan ini. Baiklah, kita akan menarik arisan uang yang setiap bulannya kita tarik berjumlah 5 orang, setiap orangnya narik Rp2.800.000. Oke Bu, Ibu ya, ini kita ambil dulu yang pertama, silakan Bu. Satu dulu Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang daring dan luring beruntung semuanya. Nyonya Elizabeth Setepu, ada ikut Zoom dia Bu. Elizabeth Setepu, ada 2 nomor. Ada ikut Zoom dia di nggak ikut. Kita kocok lagi Bu. Nurma Ani. Ya, Ibu Nyonya Nurma Ani 2 nomor. Alhamdulillah. 3 lagi, 3 nomor lagi Bu Nurmani 2, 3 nomor lagi. Nyonya Hestina tidak ada, kita ambil lagi. Sri Faizah Lisnasari. Lanjut lagi. Nyonya Kartini baru bangun. Nyonya Tati Erwin. Kak Tati, ayo Kak Tati ada. Ada ikut Zoom. Bu Tati Erwin Pane, 2 nomor. Selamat ya. 1 nomor lagi Bu. Oh, OTW dia. Kemana itu? Kemana itu? Lagi. Kak Tati. Ya. Oh. Enggak tahu dia ikut Bu. Ibu ada ikut, belajar ada ikut? Enggak? Ada ikut arisan? Enggak? Itu surprise Bapak yang ikut Bu. Udah. Ya Ibu-ibu, untuk bulan Untuk bulan September ini yang narik Ibu Nurma Ani 2 nomor, Ibu Tati Erwin Pane 2 nomor, dan Ibu Ajahar 1 nomor. Selamat kepada ibu-ibu yang narik, mohon dijatri nanti
kirim nomor rekening ke WA saya biar saya transfer. Demikian dapat saya informasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya teruskan dari seksi ekonomi arisan emas. Untuk bulan ini sudah kita ketahui bersama Ibu Ketua kita yang narik emas bulan ini. Kita menarik sekarang nomor untuk di bulan depan. Jadi untuk bulan depan siap-siap nanti siapa? Oh saya, Rahmi Wita Bu. Alhamdulillah saya ya narik, alhamdulillah, makasih banyak. Jadi insya Allah yang hari ini Ibu, bulan depan saya, berarti bulan depan lagi kita narik lagi yang ini. Ada tinggal 5 orang lagi untuk arisan emas Ibu-Ibu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baiklah Ibu-Ibu semuanya, kita sudah menjalani rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan saja tadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Tri Koryati, Pak ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi ingin saya sampaikan juga kepada ibu-ibu yang daring semuanya, yang hadir pada hari ini, tentunya akan dapat souvenir. Ya Bu, akan dapat souvenir dan silahkan datang ke sekretariat untuk bertemu sama Ibu Fitri untuk mengambil souvenirnya. Barangkali kalau kita yang di sini mungkin bisa langsung ya. Nah, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.